malam ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Sehat. Setelah beberapa bulan kita rehat, bagaimana perasaan Bu Erlina hari ini? Kaget Bu. Kaget, kenapa? Soalnya kan 2 bulan kemarin rebahan, Iya. kemana-mana. Sekarang sudah mulai harus pegang laptop ya, jadi agak kaget. Tapi tetap semangat ya. Iya. Oke. Bu Erlina, saat ini saya bertindak sebagai supervisor yang akan mengobservasi pembelajaran di kelas Bu Erlina. Iya. Ya. Jadi nanti saya akan menggali potensi diri Bu Erlina dengan melalui beberapa tahapan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, sekarang kita akan pada tahapan pra-observasi. Nah, nanti tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Bu Erlina dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran untuk kita observasi, begitu ya Bu Erlina? Iya. Oke. Bu Erlina sampai dengan hari ini sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Erlina? Proses pembelajaran yang saya lakukan setiap harinya itu mengutamakan anak-anak satu senang. Seperti itu, kalau sudah timbul senang kan anak-anak mungkin akan merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan setiap harinya seperti itu. Oke. Terkait perencanaannya bagaimana Bu Erlina? Kalau perencanaannya awalnya saya menyiapkan perangkat pembelajaran seperti NPP, media dan lain-lain. Mengemasnya ya sedemikian menarik meskipun masih ada banyak kekurangan mungkin ya Bu ya. Iya, nggak masalah. Memang kan begitu proses. Setiap hari kita harus selalu belajar. Baik, terkait dengan observasi kita hari ini ya nanti, itu Bu Erlina akan menyampaikan materi apa? Materinya tentang hobi. Aku dan teman-temanku banyak dan itu nanti hobi yang dibahas. Oke, materi tentang hobi. Terkait materi itu, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Bu Erlina? Ya, saya tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya melalui hobi yang mereka sukai, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Oke, itu ya. Ada lagi tujuannya? Tujuan pembelajarannya itu. Oke. Nah, berdasarkan tujuan yang sudah disampaikan oleh Bu Erlina, aspek pengembangan apa yang kali ini ingin dikembangkan oleh Bu Erlina? Aspek yang ingin saya kembangkan mungkin masih 2 ya Bu, di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke, pengetahuan dan keterampilan ya. Kalau begitu, mudah-mudahan nanti pada saat pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai dan juga aspek perkembangannya juga bisa dicapai ya. Untuk mencapai tujuan dan pengembangan aspek tersebut, otomatis kan ada strategi ya Bu Erlina ya. Iya. Nah, strategi apa yang dilakukan Bu Erlina agar tujuan tersebut bisa tercapai? Ya, strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selain itu, saya membentuk kelompok anak-anak disesuaikan dengan bakatnya, kemampuannya, keterampilannya, dan jadi anak-anak itu belajar sesuai dengan minatnya masing-masing. Jadi Bu Erlina sudah tahu ya kebutuhan belajar anak-anak ya. Jadi nanti strateginya memang strategi jitu supaya tujuannya bisa tercapai. Nah, terkait dengan alat bantu atau media yang akan digunakan oleh Bu Erlina apa aja? Medianya yang saya gunakan yaitu laptop, RKPD, dan gambar hobi, terus laporan hasil observasi dari siswa. Oke, luar biasa ya, sudah siap sekali berarti ya untuk diobservasi di kelasnya ya. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan oleh Bu Erlina berjalan dengan lancar, tujuan bisa tercapai dan pengembangannya juga bisa tercapai, gitu ya. Semoga selalu sehat, semangat ya. Oke, jadi nanti kita langsung observasi. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu.
kalian senangi. Ya, nanti durasinya antara 5 sampai 10 menit. Silakan menempati tempat yang biasa kita gunakan untuk membaca buku bacaan. Lebih semangat dalam belajar hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, harga berkorban untukmu. Pancasila adalah negara, merupakan teknik stop yang tujuannya untuk menenangkan diri kita ya anak-anak. Ayo harus tetap semangat, tepuk semangat. Ya, anak-anak, kemarin kita telah belajar tentang macam-macam perasaan. Ya, ada perasaan sedih, senang, kecewa. Hari ini kita akan belajar tentang hobi, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menentukan atau menceritakan hobi sesuai dengan kesukaannya dalam kehidupan di rumah maupun di sekolah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan Bu Guru. Ini ada gambar. Perhatikan ya. Coba dari gambar ini jumlah anaknya ada berapa? Ada 4. Nah, Ibu ingin tahu kegiatan dari masing-masing anak ini siapa yang tahu? Kita main? Iya, main seruling. Terus main gitar, yang betul. Ini melukis. Apakah kalian sudah membaca buku yang kalian senangi? Sekarang Ibu ingin tahu apa sih yang kalian baca. Coba siapa yang mau menceritakan apa yang sudah dibaca? Kaila mungkin? Kaila tadi membaca buku apa? Oh, cerita bawang putih dan bawang merah. Tahu isi bacanya? Iya. Coba diceritakan sekilas saja. Yang keras. Oh iya, beri tepuk tangan buat kita. Cerita tadi telah membaca buku bacaan apa? Gimana? Oh, Niza. Niza. Tadi membaca buku apa? Oh, kisah anak lupa ya? Iya. Ceritanya bagaimana? Ini anak lalu diberi nama Adel. Iya. Adel saat bermain di taman dia bertemu dengan sebuah rambutan. Buah rambutan itu menjadi seingat buah rambutan pada Adel. Lalu Adel menangkapnya dengan senang. Lalu Adel bertemu dengan tujuan durian. Tujuan durian itu memberikan durian satu kepada Adel. Tepuk tangan buat kita.
penjelasan tayangan video tadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, Rini yang kerasnya. Apa pengertian hobi menurut tayangan video tadi? Hobi itu apa? Ayo siapa yang bisa? Hah? Kesukaan. Hobi itu adalah kegiatan yang kita sukai. Nah, dari tayangan video tadi adakah hobi kalian? Ada. Apa? Bermain sepak bola. Upik? Ada tadi di sana? Apa hobinya? Bermain sepak bola. Kaila? Memasak ada? Ada. Iya. Gimana? Bermain basket. Hobi itu banyak sekali manfaatnya. Yang menyehatkan itu di bidang olahraga seperti apa? Sepak bola, kaki, voli, bermain basket, iya berenang itu menjadikan tubuh kita sehat. Kalau yang membuat kita pintar itu membaca, menulis. Nah, ada hobi-hobi yang bisa menghasilkan uang. Percaya atau tidak? Seperti apa contohnya? Melukis. Jika lukisannya sudah selesai, bagus, bisa dijual. Yang pandai memasak pun masak-masak, nanti buka toko, warung nasi. Nah, ada hobi yang bisa membawa kita mengikuti lomba sampai internasional. Contohnya yang pintar di bidang sepak bola itu terus seleksi sampai di tingkat gugus menang. Itu dikirim ke kecamatan menang sampai kabupaten. Sekarang Ibu lihat lagi tayangan videonya. Hobiku Tono bersepeda. Tono mengajak Tito bersepeda. Tono dan Nah, dari tayangan tersebut ada berapa anak-anak pintar? Nah, siapa saja? Iya, Tono dan Tino. Hobi mereka kira-kira apa menurut kalian? Bermain sepeda. Nah, yang tadi terjatuh siapa? Tono. Yang menolong adalah Tino. Nah, apa yang kalian bisa ambil dari video tadi? Ayo, pesannya apa dari video itu? Sesama teman harus saling membantu, ya. Yang dapat kita ambil dari tayangan video tadi adalah kita harus saling membantu dengan sesama teman. Nah, anak-anak, sesuai kesepakatan kemarin, kita telah sepakat bahwa hari ini kita akan belajar ke kelompok. Ayo, habis ini duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah barat, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di timur. Ayo, ke kelompoknya masing-masing. Nah, dari tayangan video tadi, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Paham? Ya, bis. Ayo, dikerjakan secara berkelompok, bukan kerja mandiri. Ayo, dirembuk sama temannya, musyawarah. Nanti setelah kalian melakukan diskusi kelompok, kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas.
presentasi. Presentasi. Terus, ini gambarnya apa? 1 menari, Ya. 2 berkebun, 3 memasak. Apakah sudah sesuai anak-anak hebat? Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo, kelompok terakhir yaitu kelompok 1. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi diskusi kelompok, masih semangat? Tepuk semangat. Ayo sekarang kita ice breaking dulu dengan bernyanyi Berbeda Itu Indah. Yang keras jangan nyanyinya ya. Penjelasan Bu Guru dan tayangan video, apakah ada yang ditanyakan tentang hobi? Sudah jelas? Sudah paham semua? Baik, ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa diberi apa? Nama. Ya, nanti setelah selesai dikumpulkan. Ini ditaruh dulu di lacinya masing-masing. Dibereskan dulu. Dikasih nama dan kelas. Nanti setelah selesai dikumpulkan di mejanya dulu. Apakah sudah selesai semua mengerjakan lembarannya? Sudah. Ya, yang belum ayo di sini nah. Nah, dari serangkaian kegiatan kita mulai pagi tadi sampai sekarang, apa yang kalian dapatkan? Ayo, mulai tadi kita telah belajar apa aja sih? Tentang hobi. Hah? Tentang hobi. Tentang hobi. Terus apa lagi selain hobi? Bisa mengetahui hobi. Bisa mengetahui macam-macam hobi. Ya. Nah, dari serangkaian kegiatan kita dari tadi pagi sampai sekarang, apa yang kalian dapatkan? Rini, macam-macam hobi. Kita telah belajar tentang macam-macam hobi. Selain macam-macam hobi, ya. Najwa, manfaat hobi betul sekali. Aku ingin tahu bagaimana sih perasaan kalian selama pembelajaran ini. Silakan dituliskan di Smoothie ini ya. Ditulis nama dan perasaan kalian masing-masing. Nanti ditempelkan di papan tulis. Iya. Terus ini. Terima kasih anak-anak. Berarti kalian semua perasaannya adalah senang. Ayo anak-anak, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita tutup dengan apa? Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Zam. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sering kita observasi di kelas ya, bagaimana perasaan Bu Erlina setelah saya mengobservasi Bu Erlina dalam pembelajaran di kelas. Perasaan saya sekarang sudah agak menanggung meskipun tadi tegang.
agak shock gitu ya. Kalau di prosentase berapa persentase ketegangan dan kesyokannya itu Bu Erina? 60%. Waduh. Kenapa ya kok bisa begitu ya? Karena mungkin kalau kemarin-kemarin kan yang observasi kepala sekolah, Iya. masih Jawa, sedangkan ini orang yang hebat datang ke sini. Padahal kita sama aja ya, kita di sini saling belajar, ya, saling belajar bagaimana bisa menjadi lebih baik. Nah, saat Bedanya kan Bu, kalau kemarin-kemarin FPP-nya kan sesuai yang biasa-biasa, nggak berdiferensiasi, nggak KSD itu, bedanya di situ. Ya, jadi memang tujuannya supaya Bu Erina bisa benar-benar mengimplementasikan Iya. apa yang didapat pada pendidikan guru pembina seperti itu ya Bu Erina. Iya. Nah, alhamdulillah saat ini kita berada pada tahap pasca observasi, di mana fungsinya pasca observasi ini adalah mengevaluasi dan memberikan masukan supaya lebih baik seperti itu ya. Iya, Bu. Baik. Nah, saya pengennya Bu Erina bisa menceritakan kembali area pengembangan apa yang ingin dicapai Ya. oleh Bu Erina pada saat pembelajaran. Area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama yaitu di pengetahuan dan di keterampilan. Ya, keterampilan. Oke, pengetahuan dan keterampilannya. Apakah menurut Bu Erina area pengembangan itu kali ini sudah tercapai? Menurut Bu Erina bagaimana? Sudah Bu, meskipun belum maksimal karena masih banyak kekurangan yang harus saya perbaiki itu ya Bu ya. Dari mana Bu Erina bisa mengatakan kalau saat ini setelah pembelajaran hari ini hal itu tercapai dari mana? Dari anak-anak itu yang pertama mulai memahami apa yang dibahas pada hari ini. Dari situ saya sudah bisa melihat meskipun belum sempurna ya Bu, itu anak-anak yang penting, yang intinya anak-anak itu bisa menangkap itu sudah alhamdulillah. Oke, seperti itu ya. Kemudian setelah Bu Erina melakukan proses pembelajaran hari ini dan juga saya observasi nih ya, apakah Bu Erina melihat adanya hambatan gitu, adanya sebuah masalah yang Bu Erina hadapi pada saat proses pembelajaran? Ada Bu, mungkin itu enggak hanya dihadapi saya Bu, kebanyakan guru-guru anak-anak itu jika dibentuk kelompok itu ada anak yang kurang aktif. Kasarannya gini, adalah saya ikut kamu, ikut yang pinter gitu ya Bu. Itu tadi yang seperti saya lihat ya. Observasi tadi Bu Erina merasakan ada hambatan di mana anak itu kok kepingannya yang kurang aktif ya, gitu ya istilahnya gitu gitu ya. ya. Menurut Bu Erina itu kenapa kok anak itu menjadi pasif? Kenapa? Mungkin karena medianya yang kurang menarik ya Bu, bisa jadi seperti itu. Terus bisa jadi ya tadi anak itu mempunyai kemampuan yang kurang, mungkin jadinya takut salah kepada guru mungkin ya Bu ya. Jadi saya yang pintar aja mungkin seperti itu, bisa jadi. Kurang percaya diri juga. Iya gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut Bu Erina karena sudah tahu hambatannya itu anaknya kok kurang pasif. Anaknya pasif gitu ya, nggak aktif gitu kan. Kemudian menurut Bu Erina anak ini karena tadi ya mungkin karena kurang percaya diri gitu ya, mungkin kurang paham juga. Menurut Bu Erina nanti jika pada saat proses pembelajaran ke depan terjadi lagi atau Bu Erina mengalami hal itu lagi, apa yang akan dilakukan oleh Bu Erina? Saya akan melakukan pendekatan kepada anak itu ya Bu. Nanti kalau misalnya saya tanyakan hambatan kamu ini kenapa? Apa karena kamu ini susah membacanya masih, itu nanti akan saya lakukan tindak lanjut. Misalnya sepulang sekolah kan anak 2 pulangnya jam 10:30 Bu, 10:30. Maksimal 15 menit saya ajari membaca di kantor seperti itu. Mungkin itu cara saya. Cara untuk mengatasi masalah ini ya. Kira-kira itu kapan mau dilakukan oleh Bu Erina perbaikannya? Kalau masalah waktu saya belum Bu, tapi akan saya lakukan secepatnya biar biar masalah-masalah seperti ini tidak terjadi lagi di pembelajaran berikutnya. Oke. Terkait KSI, menurut Bu Erina apakah tadi pembelajaran KSI-nya juga sudah mengena pada anak-anak? Kurang sih. Kenapa kok rasanya kurang? Ya anak-anak kan masih ada yang kadang masih teriak-teriak, kan belum
dia bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Saya mungkin akan memberikan wawasan pada anak-anak bahwasanya di pendidikan ini tidak hanya monoton harus belajar membaca, berhitung, berkarya, tapi kita ini juga harus belajar tentang bagaimana kita mengontrol rasa emosi kita di teman-teman, kepada guru. Oke, baik Bu Erlina, overall sudah luar biasa ya, sudah bagus. Jadi saya tunggu nanti perubahannya, perbaikannya, saya tunggu. Semoga nanti kedepannya Bu Erlina bisa menjadi pendidik yang lebih baik lagi dan benar-benar berdampak padamu. Oke, Bu Erlina, mungkin sampai di sini dulu untuk kegiatan observasi kita. Mungkin nanti suatu saat jika ada sesuatu yang mungkin kurang dipahami,